Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan saatnya untuk aku buat pembacaan seri terbaru, yaitu tentang seri terbaik dari setiap zodiak. Dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius. Pembacaannya bisa pas, bisa enggak, karena aku fokus ke astrologi Hindu. Dan astrologi Hindu sedikit berbeda dengan astrologi Barat. Dan yes, kita semua mau astrologi Barat ataupun Hindu, kita dari versi dua zodiak astrologi itu pun kita bakal memiliki zodiak lebih dari satu zodiak. Jadi bukan hanya tentang tanggal dan bulan lahir kamu, tapi juga tentang tahun lahir kamu, bahkan jam lahirnya kamu sih. Semuanya diperhitungkan dan itu ada zodiaknya masing-masing ya. Yes, untuk Aquarius sekarang. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Karena ini adalah general reading dari berdasarkan pengalaman aku sebagai astrologer Vedic untuk beberapa tahun ke belakang, dan juga belajar tentang psikologi modern, spiritual, dan juga filosofi. Oke, dan untuk sisi terbaik seorang Aquarius, ya aku bisa bilang sebenarnya seorang Aquarius keras kepala memang, hati dia keras untuk sesuatu hal yang dia tahu apa yang dia mau, dia inginkan memang. Justru tapi hati seorang Aquarius itu hati yang selembut itu. Maksudnya adalah seorang Aquarius, kalau kamu bisa ngambil hatinya dia, sebenarnya dia adalah orang yang paling baik yang bisa kamu temukan. Cuman kalau ini agak ngarah ke sisi nggak baik ya, aku melihat itu banyak sisi Aquarius yang ada kekerasan kepala, kerasan dalam kepala dia, hatinya dia yang stuck, nggak mau belajar akan suatu hal baru. Jadi jika curhat atau gimana sisi nggak baiknya itu nggak terlalu suka mendengarkan nasihat orang lain. Jadi dia akan get along bersama dengan seseorang yang satu frekuensi dengan dia. Bagus memang, cuman dia akan menurunkan sisi terbaiknya, yaitu adalah seseorang yang pembelajar. Ya, yang belajar untuk melihat sesuatu, karena di dalam dunia ini nggak ada yang stuck, semua berevolusi, semua akan berubah ya, nggak ada yang stuck di satu titik, itu nggak ada. Kalau kamu stuck di situ, kamu akan mati, kamu akan ketinggalan zaman, kamu akan hancur ya, ibaratnya kamu nggak akan bertahan hidup. Ini cara untuk bertahan hidup adalah saat kita belajar menerima banyak perbedaan. Oke, karena di awal seorang Aquarius itu agak sulit menerima perbedaan ya, karena dia akan cukup ngerasa pede tentang diri dia, apa yang dia punya, dia anut itu semuanya adalah hal yang tepat. Oke, bukan hal yang salah, tapi itu bisa membuat seorang Aquarius kehilangan jati dirinya. Karena semua hal dalam dunia ini pasti ada nilainya, mau kamu ngerasa negatif atau positif. Dan jika kamu benar-benar ngambil sisi itu Aquarius, kamu akan sangat menjadi seseorang yang dewasa, cerdas, dalam artian kamu akan bisa menilai apapun dalam hidup sangat baik. Nah, sisi seorang Aquarius itu seseorang yang pembelajar dan seseorang yang mau untuk selalu bersosialisasi, sharing tentang diri dia dan hidupnya dia. Ya, ingin masuk ke dalam suatu tempat yang bisa menerima dia. Padahal seorang Aquarius sendiri, kalau dia tidak menerima diri dia, gimana orang sekitar bisa menerima dia dengan tulus? Jadi seorang Aquarius, sisi terbaik kamu itu muncul justru saat kamu benar-benar menerima siapa diri kamu, menerima diri kamu apa adanya, menerima apapun yang terbaik dalam hidup untuk kebaikan diri kamu ya. Jangan stuck di fase yang kamu punya sekarang. Dan bagi seorang Aquarius itu adalah jangan banyak bertanya kenapa orang di luar sana itu banyak berbeda dari kamu, tapi adalah tanyakan kenapa kamu memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi masa terbaik sisi kamu adalah saat kamu mau untuk melihat sisi orang lain dan kamu akhirnya paham, oh ternyata orang lain seperti itu ya, karena jalannya takdir mereka. Jadi sisi terbaik kamu adalah saat kamu udah berkomitmen, kamu setia dalam suatu hal, biarpun hal itu agak nggak baik ya, ada toksik, kamu bisa stay di situ, kamu bertahan, karena kamu akan menunjukkan kesetiaan kamu memang sampai titik darah penghabisan, gitu ya. Tapi ada hal yang kamu lupakan di sini ya, seorang Aquarius adalah kamu lupa kalau manusia bisa untuk berubah, manusia bisa
ngambil jalan yang di luar kendalinya kita. Kita ngerasa nggak mungkin dia nggak setia, nggak mungkin dia kayak gini. Pokoknya ada energi ketidakpercayaan kamu yang justru akan membuat kamu mudah untuk dipengaruhi ke arah yang buruk. Jadi seorang Aquarius itu pembelajarannya adalah kamu harus mencari tahu siapa diri kamu sebenarnya. Saat kamu tahu apa yang benar-benar kamu mau tanpa intervensi orang di luar sana, mau orang bilang apa, ngomong apa, ya, tapi kamu tahu yang kamu mau, kamu inginkan adalah diri kamu sendiri, yang terbaik diri kamu. Karena seorang Aquarius itu, aku melihat jangan fokus ke percintaan. Semakin kamu fokus ke percintaan, semakin percintaan akan menjauhi kamu. Itu yang aku lihat loh. Banyak kan seorang ascendant Aquarius, apalagi aku lihat energinya adalah seseorang yang berharap menikah di bawah 30 tahun tapi nggak bisa. Biasanya mengarah ke arah 30 tahun. Kenapa? Karena ada kekerasan kepala seorang Aquarius yang stuck gitu ya. Jadi dia perlu untuk mengerti, memahami apa yang benar-benar dia mau, dia inginkan dalam hidup, apa yang kamu benar-benar mau itu apa. Kamu mungkin tahu, dan harus kamu lihat apakah kamu memberikan diri kamu kesempatan untuk benar-benar menerima apa yang kamu mau itu, atau kamu menginginkan tapi kamu lupa mempersiapkan diri kamu untuk menerima hal yang kamu mau itu tadi. Ya, jadi kamu harus melihat apa yang benar-benar yang kamu mau itu tadi pas dengan diri kamu saat ini. Jika belum, kamu punya waktu untuk mempersiapkan diri kamu ya, karena memang seorang Aquarius itu kamu butuh energi seseorang. Kamu memang bakal banyak tertarik dengan orang duluan ya, dan saat kamu menyadari, terkadang saat kamu menginginkan cinta, orang tersebut nggak mau. Jadi si terbaik kamu itu saat kamu bisa belajar menerima patah hati atau ketidaktulusan atau penolakan dari seseorang, itu sebagai bentuk penyelamatan kamu untuk nggak sakit hati, untuk nggak kecewa ya. Karena saat kamu patah hati, saat kamu kecewa ya, itu tandanya ya kamu berharap berlebihan. Jadi sisi terbaik kamu akan turun kalau kamu merasa cinta dan perasaan kamu saat ini adalah yang utama. Yang utama adalah kedewasaan kamu. Apalagi sekarang Saturn retrograde ya, di first house-nya kamu, di kepalanya kamu, Aquarius. So, kamu harus belajar menerima jika memang takdirnya jalan ini seseorang menjauh, meninggalkan kamu. Memang jalannya harus begitu. Kamu harus belajar, harus benar-benar siap ditinggalkan, dibuat patah hati, ya, dibuat kecewa, ya, karena kamu jalannya adalah seseorang yang Tuhan gak mau untuk kamu belajar suatu hal saat kamu udah ada di dalam hubungan tersebut. Tapi Tuhan mau kamu untuk belajar jika kamu belum nyampe ke situ. Jadi ibaratnya kalau kamu kuliah nih, Tuhan pengen kamu untuk kursus dulu sebelum kuliah. Jadi saat kuliah kamu udah tahu kamu harus ngapain gitu. Tapi kalau kamu aja kursusnya gak mau tapi mau tetap langsung kuliah, nggak bisa. Kamu nggak mau sekolah selama 12 tahun tapi mau langsung kuliah, ya nggak bisa. Kamu harus mengikuti alurnya, waktunya, tingkatannya, dan itu memang nggak sebentar ya. Karena bagi seorang Aquarius, waktu, jika kamu selalu pikirkan tentang waktu akan menjadi musuh kamu. Tapi semakin kamu menerima waktu, semuanya ada jalannya, waktu, time bisa jadi teman kamu atau keuntungan terbesar dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu menjadikan waktu adalah musuh, kamu akan merasakan apapun yang kamu rasakan sekarang ini menyakitkan untuk kamu. Tidak, ini semuanya tidak menyakitkan, tidak mengecewakan untuk kamu ya, karena apa yang memang untuk kamu akan ada jalannya. Walaupun saat kamu udah menyerah, dan justru malah energi menyerahlah ya yang Tuhan mau dari kamu untuk saat ini. Karena waktunya fokus untuk diri kamu, kesehatan. Ini Saturn retrograde ya, fokus dengan sembuhkan diri kamu dari harapan-harapan yang menyakiti diri kamu sendiri. Okay, so itu yang perlu kamu pahami, perlu yang untuk kamu mengerti saat ini. Memang sulit, tapi ya nggak apa-apa, perlahan demi perlahan, semuanya butuh waktu sih. So that's it. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Ini doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jangan lupa jaga kesehatan, bahagia selalu. See you in the next video. Jaga kesehatan. God bless. Love you all.